Oke, halo, selamat pagi semuanya. Untuk praktikum keempat di mata kuliah pengenalan teknologi informasi, materi kita adalah user level Windows. Sampel di sini pakainya Windows 10 ya di sini ya. Sedangkan di sini saya pakai Windows XP. Perlu digarisbawahi, di Windows XP tidak memiliki yang namanya user account control, makanya dia akan langsung bebas jalan gitu kan. Oke. Di praktikum di sini di user level Windows, tujuan instruksi khususnya adalah mengetahui mekanisme kerja user level Windows, mampu menjelaskan proses user level Windows. Alat dan bahan tentu kita sudah memiliki VM yang sudah terinstall dengan sistem operasi Windows di dalamnya. Oke, untuk teorinya, dasar teori rekan-rekan bisa belajar tentang bagaimana sistem manufacture atau cara kerja dari Windows XP atau Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8, bebas Windows yang mau digunakan berapapun bebas. Cuma nanti saya akan kombinasikan antara Windows yang sama ini Windows 10 dengan Windows XP. Jadi di sini di user Windows XP-nya saya kasih nama Hello Guys gitu ya. Kalau yang di sini saya tuh kasih nama Steeljack. Jadi ada Steeljack, ada Hello Guys. Oke. Di sini ada instruksi modul ya. Dari user account adalah akun pengguna komputer yang di dalamnya memuat file, folder beserta hak akses penggunanya, dan bisa digunakan untuk saling sharing file maupun folder pengguna lain yang harus dilengkapi dengan username dan password pengguna tujuan. Di dalam sistem operasi Windows terdapat 3 jenis akun yang dapat digunakan oleh penggunanya, yaitu administrator, standar user, guest. Ini sebenarnya kalau kita mengklik sendiri, jadi menu di kita itu ada namanya standar user tapi berlaku sebagai administrator. Oke, coba kita lihat posisi yang dari Windows 10 ini. Saya masukkan ke menu kontrol di sini ya. Di bagian di sini kita langsung menuju ke dalam proses user account, di mana ada change account type. Oke, kita klik di bagian user account di sini. Yang terdapat adalah ada change account type, remove user account, ada credential manager, ada manage video credential. Ini yang kita tidak bahas. Biasanya kalau kita sering main game berarti sering larinya ke sini. Jadi sering kita reset bagian credential manajernya di sini. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada beberapa simpanan atau file yang tersimpan. Contohnya URL apa yang kita kunjungin atau game apa yang kita kunjungin. Ini di bagian credential. Oke. Kita menuju ke user account di sini ya. Jadi tadi di dalam modul dijabarkan ada administrator, ada standard user, ada guest. Di mana user yang saya dapatkan ini Steeljack di sini adalah account yang saya buat, bukan jadi akun standar ya, tapi merupakan adalah jenis akun yang sama dengan administrator. Jadi misalnya kita bisa membuat atau meng-create lagi. Contohnya adalah di sini ada change your account type, manage another account. Nah, kalau kita membuat di sini ada manage, artinya kita boleh menambahkan user. Oke, saya akan menambahkan beberapa user di sini. Sebenarnya simpel ya. Jadi user itu bisa kita set langsung dari sini email, atau pakai account di sini, atau info lagi di sini. Ini bisa ya kalau kita mau nambahin jadi user ini. Tambah posisi dari ini kan nanti kan jadi banyak ya di sini ya. Terus ada lagi yang namanya, kalau kita balik lagi, ada change user account setting tadi ya di sini ya. Ini yang ada di Windows 10. Jadi posisinya adalah di defaultnya di posisi 1, 2, 3. Di nomor 3 ini default, notify me only when apps try to make change. Jadi
selalu memberikan informasi atau notification ketika ada perubahan di situ atau proses instalasinya. Nah, ini contoh terjadi seperti itu. Jadi kalau kita mau install sesuatu pasti ada namanya pemberitahuan. Contohnya ketika kita mau menginstal, salah satunya adalah cCleaner atau apa. Oke, kita coba download satu ya, download satu. Kebetulan saya juga mau upload satu video ya. Kita download, saya download KGB Receiver. Oke. Jadi program archive itu sebenarnya ada beberapa macam ya, ada WinZip, WinRAR, KGB dan lain-lain. Cuma saya coba, semoga koneksi malam ini bersahabat. Ya, tampaknya masih belum jalan ya. Oke, sudah. Sini saya nyoba dan pakai software ini. Saya tahu noten continue. Jadi ini saya disuruh download Opera ya, saya cancel ya. Jadi saya khusus continue saja ke bagian KGB Archiver. Oke, sekarang proses untuk downloading. Oke, kita lari ke sistemnya tadi. Di bagian kedua sini adalah beritahukan jika ada app untuk mencoba perubahan di sini ya, tapi tidak usah muncul ke desktop. Kalau di sini settingan ini ketika kita install, dia akan muncul notifikasi ke desktopnya, sedangkan posisi yang paling di bawah widget di sini tidak pernah memberitahukan. Jadi langsung allow semuanya. Biasanya kalau main game nggak mau susah ribet pakai ini, cuma berhati-hati karena takutnya nanti ada program atau tipati yang membahayakan di komputer kita. Sedangkan di posisi paling atas di sini adalah selalu memberikan notifikasi. Jadi jika terjadi install sesuatu nanti akan selalu diberitahu, atau program yang membahayakan otomatis akan di restrict. Oke, ini adalah gambaran dari ini ya, dari gambaran dari user account control. Nah, ini adalah contoh settingan yang default tadi. Ketika kita install, maka akan ada notification-nya di sini. Ini sampelnya seperti itu. Oke. Terus ada lagi namanya create reset disk. Di sini ada manage file encryption, ada configure properties. Di sini ada banyak ya, jadi tipenya yang kita mau lokal atau apa, atau create. Di sini juga ada untuk menambahkan ya. Jadi sebenarnya sudah bisa kita nambahin beberapa add account di sini untuk menambahkan user baru. Kita tinggal tambahin add account. Untuk sign in optionnya juga kita bisa menggunakan password, pin di sini, atau picture password, sama kayak model captcha ya. Dynamic lock, privacy, kalau mau dihidupkan juga nggak apa-apa, bisa pakai email address dan sebagainya, atau bisa pakai lock screen untuk security-nya di sini. Nah, oke, kita tambahkan di sini akunnya adalah akun yang standar. Misalnya saya gunakan advance laptopnya, atau bisa pakai email. Contohnya kalau pakai Google juga boleh kalau kita connect di sini. Jadi akun yang akan muncul, email atau add account akan langsung masuk. Ini contohnya, cuma koneksinya agak kurang bersahabat ya, jadi prosesnya agak delay. Nah,
Perbedaannya kalau dengan di Windows XP di sini, ini juga sama ya, ini udah masuk login. Misalnya saya gunakan Jack Twin. Ini maaf. Saya gunakan email saya yang Jack Twin itu ya. Oke, muncul di notification di sini confirm to skin lock karena connect dengan device saya 37. Ya. Nah, lihat apakah mau terbuka, kita lihat koneksinya dulu. Oke, kirim ulang karena koneksinya yang kurang bersahabat. Oke, coba saya coba ya, 70. Cara lainnya aja koneksinya tidak begitu bersahabat di sini ya. Saya coba untuk memasukkan sandi di sini. Nah, kadang rapotnya gini, kalau kita pakai two step verification kadang setelah kita cek tapi koneksinya nggak stabil, sama aja nggak jalan. Semoga jalan. Saya agak lupa dengan passwordnya ini. Oke, sembari nunggu di sini kita lanjut dulu ke ini ya, di posisi di VM-nya ya, yang sudah menunggu Windows XP dengan user hello guys di sini ya. Jadi kita masuk di control panel, tadi ada user, maka terdapat ada beberapa settingan. Nah, usernya di sini ada user guest yang ada di dalamnya. Oke, di guestnya sini tinggal kita hidupkan. Oke, ini adalah set limitnya, sedangkan di hello guest di sini adalah komputer yang administrator. Tapi kita juga bisa meng-create user, contohnya hahaha, gitu ya. Kita pilih untuk account type-nya kita ganti menjadi limit user. Nah, kalau terjadi limit user, apa yang terjadi? Misalnya nih, kita tidak diperkenankan mengakses atau tidak diberikan izin untuk akses dokumen. Kalau di hello guys ini masih bisa mengakses, sedangkan untuk di limit user tidak bisa mengakses di posisi hello guys, tapi masih bisa mengakses di bagian guest di sini. Oke, kita akan coba memberikan file di sini ya, contohnya ya. Ini adalah posisi di Windows, bukan di posisi di user utama atau hello guys. Oke, ini gampang, tinggal kita switch user aja, tidak perlu di lock off ya. Switch user kita pindahkan di sini. Oke, sembari di sini nunggu, kita coba lihat di sini. Posisi di sini akunnya sudah siap, tinggal kita allow untuk dapat satu user baru di dalam komputer ini. Nah, ini beda ya dengan Windows 10, Windows 7 itu berbeda perlakuannya. Kalau di Windows 8 itu adalah pertama munculnya awal ke model tablet ini ya. Kita sudah masuk di user dengan set yang di sini limit ya. Terus kita buatkan set limit di sini. Kita berikan teksnya, teks dokumen. Wow, gini ya. Saya pakai gini aja. Oke. Saya coba set posisinya di email saya.
Saya akan memberikan akses dulu ke dalam komputer ini. Sini ada, saya simpan dulu. Oke. Soalnya Jack. Saya ini aja. Oke. Di 2 praktikum langsung 2 ya. Ini ada tulisan, kita kosongin tulisannya di user hahaha, terus kita masuk lagi ke user guest. Kita juga akan memberikan suatu file di sini. Nah, kita bukan file di dokumennya dia. Ada satu file di sini ya. Oke. Sekarang dari hahaha sini atau di guest, kita nyoba ngakses dokumen punyanya si Joko. Nah, ini tidak boleh biasanya ya. Ini ada guys, ada haha, ada hello guys. Maka untuk masuk ke hello guys langsung access denied atau restriction sendiri, sedangkan di posisi haha juga masih sama. Oke, ini di user guys tidak boleh masuk, ternyata ada error di sini ya. Oke, kita skip aja kalau error. Kita pakai yang di Windows XP, berarti kita lanjut ke praktikum di Windows XP ya. Oke, kita akan switch user ke posisi Windows ke user yang hahaha di sini ya. Coba kita akses di dokumen setting punyanya hello guys di sini. Ini tidak juga diberikan akses di sini. Oke, berarti di user limit juga tidak diberikan akses ke hello guys. Terus ke guestnya juga tidak diberikan akses. Bagaimana dengan user yang hello guys di sini? Oke. Ini nanti teman-teman akan melihat perbedaannya sangat signifikan ya antara user di sini. Jadi ketika kita masuk di sini, saya bisa mengaksesnya dokumen, saya bisa menulis di sini ya. Kalau kita masuk di administratornya, masuk di guestnya juga kita masih bisa menulis di sini. Jadi kita prosesnya bisa write di sini tentunya ya. Nah, itulah perbedaannya antara di user level yang ada di dalam Windows XP Professional. Jadi ketika kita set sebagai limited user, maka juga tidak boleh mengakses user guest ataupun user admin itu sendiri. User guest juga tidak boleh mengakses dari user limited user dan administrator user. Sedangkan untuk administrator user boleh mengakses semuanya. Ini contoh yang ada di Windows XP sendiri. Oke, jadi kita sudah juga praktikum di sini ya. Ini ada klik user account, change your account type, di sini juga ada. Terus pilih user account, ini kan masuk di sini administrator dan sebagainya. Ini kalau kita berada di Windows 10, ini sama ya di sini ya. Jadi usernya lumayan ya kayak di sini ya. Jadi gampang sebenarnya kalau masuk ke Windows 10 karena saya pakai Windows di sini. Windows 10 yang saya pakai adalah Windows 10 versi Lite yang digunakan. Kenapa versi Lite? Karena biar tidak memakan banyak resource banyak. Ini contoh kalau kita mau merubah, cuma tidak bisa. Kenapa? Step awal Anda sudah menjadi administrator sendiri. Sedangkan untuk name silakan boleh, masih bisa dirubah. Untuk manager account ini kita bisa nambahin di sini. Jadi kita klik di sini untuk merubah. Tadi kalau di user di sini ada menambahkan level user yang kontak dengan email kita sendiri atau pakai
setting yang lainnya. Jadi ada banyak cara untuk menambahkan user. Sedangkan untuk lokalnya kita bisa pakai di sini. Ini kita bisa menggunakan beberapa akun-akun lainnya. Ini contohnya. Password, account, ini lokalnya. Contact tadi. Jadi dia sama sih, mau kita mau nambahkan secara web atau dalam sini juga sama. Nah, ada lagi namanya grup policy editor. Kalau di Windows ini gp edit.msc, kita ketemu dengan grup polisinya. Sedangkan kalau di sini kita harus mencari grup polisi. Ya, ini ada grup user policy di sini ya. Jadi teman-teman nanti coba di setting, Windows settingannya seperti apa, software settingnya, administrator template-nya. Nah, tinggal nambahin file, actionnya option apa yang mau ditambahin. Delete file juga boleh, nggak apa-apa untuk clean up disknya biar nggak terlalu penuh. Ini ada name untuk resolution polisanya, kita bisa search juga script untuk startup atau shutdown-nya. Kita bisa buka di sini ya. Sebenarnya proposalnya juga langsung masuk ya. Boleh di allow, boleh tidak. Bebas di sini ya. Ini ada administrator template yang dipakai apa saja. Ini ada sesuatu dan sebagainya. Oke, ini adalah praktikum tentang user account setting yang digunakannya. Jadi kayak contoh tadi UAC, terus ada manajernya tadi, ini terlihat dari 4 level keamanan pada account tadi. Jadi level 4 selalu menotifikasi, level 3-nya menotifikasi jika ada app yang hendak mau merubah di komputer kita. Level 2-nya adalah memberikan notifikasi jika ini ya, jadi tetap memberikan aplikasi tapi tidak nampil, tidak ada peringatan yang tertampil. Sedangkan level yang basic yang 0 atau 1 itu tidak pernah memberikan notifikasi. Oke, baik, begitu ya untuk praktikum keempat tentang user account control dan settingnya antara Windows 10 dengan Windows XP. Oke, semoga saya selalu selamat belajar, dan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan aja. Boleh di kolom komentar kalau saya aktifkan, misalnya kalau tidak diaktifkan boleh tanya di grup WhatsApp.